teman bumi, apa kabar? Selamat malam. Hari ini kita akan membahas topik yang seru ya. Jadi mungkin banyak teman-teman bumi sekalian yang juga memiliki problem seputar masalah makan dan gizi si kecil. Nah, kita hari ini akan berbincang-bincang dengan expertnya nih, yaitu seorang dokter umum Fellowship in Nutritional and Environmental Medicine, yaitu Dr. Nerissa. Nah, kita sambil nunggu ya Dr. Nerissa join. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang punya isu atau concern sama si kecil di rumah, mungkin ada yang lagi GTM anaknya mungkin, atau masih pusing-pusing soal menu MPASI, atau kelihatannya anaknya udah mulai menjadi picky eater, mungkin ini saat yang tepat nih untuk ngobrol bersama Dr. Nerissa yang akan kita ajak berbincang-bincang ya hari ini. Oke, atau mungkin ada juga teman-teman bumi yang pengen belajar nih tentang alergi. Jadi kan mungkin sering sekali ya kalau si kecil misalnya apakah alergi dari genetik gitu, misalnya dari orang tuanya ada yang alergi seafood, atau misalnya ada alergi khusus, alergi kacang misalnya, kita ternyata baru tahu nih, baik itu karena genetik atau misalnya ternyata baru setelah kita coba-coba makanan ketika periode MPASI maupun sekarang baru tahu nih ternyata anakku jangan-jangan alergi nih. Atau ada juga istilah-istilah lainnya seperti sensitivitas pada makanan maupun intoleransi. Nah, kita nanti akan ngobrol-ngobrol ya sama Dr. Nerissa sambil bertanya-tanya kira-kira gimana sih cara mencegah maupun cara kita mengatasi ya ketika anak-anak punya concern seperti ini. Oke. Halo, malam dokter. Malam, Mbak Erika. Iya, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Mbak gimana? Lagi di rumah nih, baru abis dari kantor tadi. Jadi sekarang kayaknya seru banget nih, kita mau ngobrolin isu seputar makan dan gizi yang pastinya nih kayaknya selalu menjadi masalah ya. Aku kan Iya, punya 2 anak, kayaknya dua-duanya ada aja isunya, walaupun beda-beda dan periode timingnya tuh juga berbeda-beda. Tapi kelihatannya memang setiap orang tua tuh pasti ada aja ya iya, masalahnya benar. soal Benar, Mbak. makan dan gizi ini gitu ya. Dan pas Iya, banget nih kita bisa ngobrol sama Dokter Nerissa. Terima kasih untuk waktunya nih Dok. Mungkin kita langsung ngobrol aja nih ya iya. seputar GTM sama picky eater nih. Mungkin yang banyak teman-teman bumi yang bertanya-tanya gitu ya, terutama misalnya baru MPASI atau misalnya anaknya masih toddler gitu ya, masih baru Mm, merasakan makan solid food gitu kan. Kalau biasanya sampai dengan 1 sampai 2 tahun mereka masih fokus di ASI atau misalnya susu formula, tapi begitu udah mulai makan solid food udah mulai kerasa nih challenge-nya ya buat orang tua ya. Nah, aku iya. sendiri nih anakku yang umur 8 tahun itu cuman suka beberapa jenis makanan aja. Mm, Sukanya misalnya telur atau mm, sukanya abon gitu. Kadang-kadang dia suka sih makanan lain misalnya, terutama yang rekreasional ya, kayak misalnya pizza gitu ya, atau mm, misalnya lagi ada catering sekolah, lagi menunya apa, kadang-kadang dia mau gitu. Nah, tapi mm. kalau di rumah pasti maunya itu lagi gitu. Nah, apakah itu sebenarnya termasuk picky eater atau gimana tuh, Dok? Jadi GTM maupun picky eater ini sebenarnya saling berkorelasi, ada hubungannya, ada sebab akibatnya atau gimana nih, Dok? Mm. Kalau ini sama ya, Mbak ya. Aku juga anakku yang pertama itu juga eh, awalnya kan GTM banget ya. Makanya akhirnya Mm-mm. tahu kenapanya, dan dulu karena masih nggak punya ilmunya jadinya otomatis cuman ubek-ubek menu aja gitu kan, akhirnya malah berujung maksa makan gitu kan, akhirnya dia jadi ada trauma makan karena dipaksa. Nah terus setelah Mm-mm. lebih lanjut
kayak ternyata GTM itu adalah salah satu cara anak kita itu komunikasi sama kita. Kayak dia memberikan cue atau sinyal ke kita kalau ada sesuatu yang membuat dirinya tuh nggak nyaman, terutama saat berhadapan dengan, ya kita konteksnya lagi ngomong tentang makan, berarti dia nggak nyaman. Nah ini dia merasa tidak nyaman sama merasa tidak ada familiarity terhadap makanan di depannya. Nah makanya dia masih tahu bayi-bayi ini berkomunikasi sama kita dengan GTM ini. Nah kan kalau masih bayi itu kan paling cuma bisa nangis ya kan Mbak, terus ya menolaknya dengan cara nangis, geleng-geleng, mingkem, melepeh, ngemut gitu kan. Nah ternyata ini tuh si GTM ini adalah salah satu caranya dia komunikasi. Nah kalau misalkan dia udah sampai jadi picky eater, nah itu yang mesti kita cari tahu kenapa dia bisa sampai picky eater. Karena picky eater kan sebenarnya kalau yang saya pelajari ya Mbak ya, bukan sebuah fase, bukan sebuah keinginan anak, tapi emang dia itu nggak ingin jadi picky eater, dia lapar, tapi dia merasa makanan di depannya itu tidak nyaman, tidak membuat dirinya dirinya dan pencernaannya aman, makanya nyaman dan aman, makanya mereka nyarinya yang itu lagi aja yang menurut dia paling safe buat dia. Nah itu kalau kita nanti obrolin lebih lanjut, ada tuh 3 faktor utamanya gitu Mbak, yang bikin. Oke. Tapi berarti kata dokter tadi kan tidak termasuk sebagai salah satu fase ya. Maksudnya kadang-kadang kan orang tua tuh taunya oh ini lagi fase GTM nih gitu kan. Tapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang harus dirasakan oleh anak ya sebenarnya ya. Sebenarnya itu kayak ya komunikasi aja gitu ketika dia merasa ada yang tidak nyaman bagi dia di makanan yang di hadapan dia, ya dia komunikasinya begitu gitu ya dok. Berarti sebenarnya bukan hal yang pasti terjadi juga gitu ya. Paling kan kita cari tahu dulu ya, dia GTM ini apa cuman karena bosen menunya, terus akhirnya nanti pas diganti menunya dia mulai makan lagi, atau dia sampai udah kita utak-atik menu, kenalin ini itu, dia malah semakin gak mau dan dia menunjukkan reaksi yang semakin tidak nyaman sama sesi makan itu. Jadi dia kalau kita bilang itu sign of distress atau sinyal-sinyal dia tuh udah menunjukkan dia tuh stres dengan aktivitas makan ini gitu. Nah itu akhirnya nanti yang ditakutkan akan menjadi GTM yang berkepanjangan. Nah ini yang biasanya akhirnya anak jadi picky eater, terus masalah makannya jadi kompleks lagi gitu. Karena kalau misalkan GM cuma fase yang oh dia lagi GTM nih, tapi begitu besoknya ibunya tahu oh dia lagi tumbuh gigi, terus kita turunin tekstur nih, ternyata pas habis turunin tekstur dia mau makan, tapi pas pagi terus atau ternyata dia itu GTM-nya karena dia butuh challenge yang lebih oke lagi nih, karena dia udah bisa ngunyah bubur nasi bubur saring yang kasar, tapi ternyata dia pengen finger food gitu kan. Nah terus dia GTM juga, tapi pas ibunya kasih misalnya bikin perkedel, bikin kroket, bikin muffin yang lebih ngunyah, ternyata dia mau makan. Oh berarti dia cuman fase GTM yang emang dia tuh butuh tekstur baru, rasa baru. Makanya kita mesti, itu dia Mbak, kita kayak challenge kita nih sebagai orang tua, kayak kita harus bisa menyelam lebih dalam lagi, kenapa ya anak ini nggak mau makan. Dan kalau berkepanjangan itu takutnya yang akan menjadi lebih kompleks lagi. Gitu. Oke. Jadi biasanya kalau misalnya anaknya baru fase MPASI, perkenalan solid food, itu ada kemungkinan karena memang fasenya dia harus mencoba baik itu turun tekstur atau naik tekstur, mungkin gitu ya dok ya. Tapi kalau dia udah lebih gedean gitu ya dok ya, maksudnya dia udah bisa ngomong nih sebenarnya, mungkin toddler 2,5 tahun, 3 tahun, tapi tiba-tiba dia GTM gitu, kayak nggak mau aja makan. Kalau ditanya misalnya nggak bisa ngomong juga. Nah biasanya apa tuh yang harus kita siasati ya dok? Kayak misalnya harus ngapain tuh, kita kan nggak mungkin naik turun tekstur atau apa gitu kan, mungkin udah nggak musimnya lagi gitu ya buat anak-anak yang udah gedean. Nah kalau misalnya dari ilmu feeding terapis gitu Mbak, jadi ada 3 faktor utama nih kalau misalkan anak itu punya masalah makan. Pertama itu masalah sensori. Jadi entah dia itu hiposensitif atau hipersensitif terhadap sensori. Misalnya terhadap cahaya, terhadap tekstur, terhadap
rasa, terhadap bau, terhadap suara, nah di sekitarnya. Nah, ini kalau contohnya misalkan dia hipersensitif sama tekstur. Jadi dia tuh ngerasa ini Mbak, misalnya dia makan nasi itu bukan terasa seperti nasi mungkin di mulutnya, tapi yang dia rasain itu kayak sesuatu yang menggelikan, menjijikan, lengket. Jadi dia yang orang lain rasakan itu normal aja, dia lebih ngerasain ambang batas, merasakan tekstur itu lebih, itu tadi kita nggak tahu apa yang dia rasain ya. Nah terus kalau misalkan dia sama bau, mungkin kita kasih dia kare gitu kan, kare pakai ayam katsu gitu kan, ternyata dia merasakan ini bau tajam banget gitu, akhirnya dia nggak mau makan. Nah biasanya anak-anak gini lebih aman tuh Pak, merasa aman kalau dia makannya yang kayak sayur-sayur bening atau cuman goreng-goreng nugget yang kayak gitu. Nah yang kedua, selain masalah sensori tadi, itu ada underlying medical issue atau dia itu ada masalah kesehatan yang ini perlu kita benahi lebih dalam lagi dan mungkin perlu intervensi dari tenaga kesehatan. Misalkan kayak ternyata dia punya GERD, yang paling sering itu adalah anak-anak punya GERD atau reflux. Jadi dia punya masalah asam lambung, jadi setiap dia makan sesuatu yang men-trigger pencernaan dia, akhirnya dia ngerasa mual, terus nggak nyaman. Kayak kita kalau punya GERD itu kan kembung ya Mbak ya, habis makan rasanya kembung, nggak nafsu makan lagi gitu. Nah ini yang paling sering. Terus yang kedua, kalau dia ada intoleransi sama alergi ini, yang nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut. Nah ini si underlying medical issue itu. Nah terus yang ketiga ada faktor structure and management di keluarga. Ini maksudnya apa? Ini lebih ke faktor dari lingkungan, kayak misalkan keluarganya itu tidak punya jadwal makan yang teratur, tidak punya tempat makan yang tetap, kayak misalkan hari ini makan pagi jam 7, besok jam 9, hari ini makannya jam 8, besok lagi jam 7, jadi kayak nggak punya struktur yang tepat. Lalu hari ini pinginnya feeding rules tapi besok sambil nonton, jadi kayak anak juga bingung ini sebenarnya gimana. Nah akhirnya anak jadi nggak punya kebiasaan yang tetap, karena kan anak-anak itu kan ini ya Mbak ya, kayak kita bangun mereka kan dengan jadwal biasanya dari kecil ya, supaya mereka lebih teratur, walaupun terus makin gede mungkin agak lebih longgar. Nah tapi ini salah satu faktor utama yang bisa jadi menyebabkan feeding problems gitu pada bayi dan toddler gitu. Oke. Jadi sebenarnya di luar yang tekstur tadi, sebetulnya ada juga tipikal problem-problem lain ya untuk anak-anak besar seperti sensorial issue, terus juga mungkin ada other medical underlying issues ya, seperti GERD tadi yang saya juga kaget, oh ternyata anak kecil bisa juga ya GERD ya. Dan paling banyak Mbak itu. Iya. Ya, dan mungkin lingkungan di rumah juga ya, kebiasaan di rumah, bagaimana kita menerapkan lingkungan makannya ya, dari sisi waktu maupun lokasinya ya. Oke, menarik banget dokter. Kalau misalnya dari sisi prevention gitu ya, kira-kira kita tuh bisa mencegah nggak ya dok, supaya anak-anak itu tidak GTM atau tidak picky eater gitu? Kalau menurut saya pribadi ya Mbak ya, yang paling utama yang mesti kita lakukan untuk menjaga supaya dia nggak GTM itu, yang pertama adalah menjaga kesehatan pencernaannya. Kenapa? Karena kalau dari segi kesehatan holistik itu balik lagi ya, tadi kan GTM itu, picky eater itu bukan fase atau bahkan bukan kemauan anak. Jadi kita jaga pencernaan dia, seperti jangan kalau bisa benar-benar dibiasakan dengan makan real food setiap hari, diminimalisir terpapar dengan UPF atau makanan kemasan, ultra processed food, junk food, fast food, minuman atau makanan yang terlalu manis, karena semua itu bisa mengganggu keseimbangan pencernaannya dia. Kalau misalkan mereka pencernaannya udah nggak seimbang, nanti mereka akan otomatis akan taste budnya berubah. Udah gitu kalau udah kena UPF yang cenderung manis, gurih, kena MSG misalnya, mereka akan
lebih suka makanan yang seperti itu rasanya. Jadi begitu dia makan real food, misalkan kita contoh kita kasih makan alpukat gitu kan. Alpukat itu kan kadang rasanya legit ya Mbak ya, tapi Iya, ntar satu gigit lagi pahit manis. gitu kan. Iya, kadang Mereka, pahit ya. nah mereka itu tidak nyaman dengan yang rasanya berubah-berubah. Sedangkan kalau kita makan nugget, setiap gigi kita kan rasanya sama, ya kan? Jadi dia merasa nyaman dan aman dengan rasa yang seperti itu. Tapi kalau misalkan kita lanjutkan, UPF itu kan nanti akan membuat badannya terus-terusan meradang, ada peradangan atau inflamasi. Nah, sehingga nanti kalau semakin banyak inflamasinya, pencernaan semakin tidak nyaman, takutnya nanti dia jadi yaitu tidak nyaman pencernaannya, jadinya dia takut jadi picky eater, takut yang ditakutkan jadi picky eater dan nggak mau dikasih real food lagi gitu. Jadi kalau menurut saya yang paling penting itu dulu nomor satu, karena pencernaan tuh nomor satu kesehatannya sih, karena itu dia Mbak, sistem imun kan adanya di pencernaan. Jadi itu yang pertama kali untuk kita bisa kita lakuin untuk mencegah dia jadi GTM atau picky eater gitu. Oke. Nah, kalau misalnya tren-tren gitu ya, apa cara makan itu kan ada yang namanya BLW gitu ya, Dok ya. Ya. Apakah itu juga bisa salah satu menjadi cara mencegah GTM atau picky eater juga nggak, Dok? Jadi kan kalau metode BLW ini sama spoon feeding nggak ada yang salah ya, maksudnya bahkan aku setuju kalau misalkan BLW itu bisa mencegah terjadinya picky eater gitu. Tapi kalau menurutku dari yang aku pelajarin, BLW sama spoon feeding itu semua kembali lagi ke apa namanya, temperamen masing-masing anak. Jadi mungkin ada anak yang dari awal dia kayak aku suka nih explore nih gitu kan, emang explorer gitu. Tapi ada juga anak-anak yang lebih kayak oh yaudah disuapin mau gitu kan. Nah tapi sejak awal makan, sejak dia usia 6 bulan pas mulai solid, kalau bisa orang setiap caregiver atau orang tua itu harus bisa yang pertama memberikan kesempatan anak untuk bisa belajar makan sendiri. Jadi kayak misalnya walaupun anak ini dia spoon feeding, tapi kita udah kalau bisa kita udah nyiapin dia autonomi gitu, kayak membiarkan dia explore makanannya. Jadi kita kayak kasih tahu oh ini makanannya hari ini makan nasi pakai ayam sama wortel misalnya, terus kasih dia sendok yang emang dia untuk self feeding sendiri. Jadi pas kita nyuapin dia, nanti dia bisa sambil self feeding sendiri. Supaya apa? Supaya dia tahu oh ternyata ibuku memberikan kesempatan aku untuk belajar makan gitu. Jadi yang kita bangun itu supaya dia punya good relationship with food gitu. Jadi kita nggak yang 100% in control, tapi kita benar-benar letting apa ya, membiarkan dia kayak ada apa, memiliki yang sifat autonominya itu dia jalanin gitu. Nah, terus yang kedua, bisa membaca sinyal atau cue dari anak kalau sampai dia merasa tidak nyaman. Kayak misalkan udah suapan kelima nih, dia mulai melepek atau mulai nepak gitu sendoknya. Nah, abis itu diem dulu, jangan terus-terusan malah dikasih pesawat-pesawatan atau dikasih kerupuk, biskuit, terus tapi yang dimasukin nanti buburnya gitu. Nah, ini sebenarnya kan malah yang ditakutkan akan jadi bibit-bibit masalah baru, karena nanti ke depannya dia akan merasa oh kemarin pas aku makan nggak nyaman dipaksa makan nih gitu kan. Nah terus akhirnya dia apa namanya akhirnya dia di next sessionnya pas makan dia udah nggak ada motivasi lagi untuk makan, kayak udah berkurang motivasinya. Nah jadi sama dengan konsep BLW ya, BLW itu kan benar-benar memberikan anak kesempatan untuk explore. Jadi kalau metode BLW menurut aku pun juga bagus selama kita tahu risiko, bisa menjaga dari risikonya yang gagging sama choking itu supaya terhindar dari kejadian-kejadian itu gitu. I see. Jadi sebetulnya metode itu juga bisa berpengaruh, tapi mungkin juga lingkungan makannya ya in general ya, apakah menyenangkan atau dia juga bisa bereksplorasi, baik itu BLW maupun spoon feeding, tentunya dikembalikan lagi ke karakter anaknya ya, temperamen anaknya ya, apakah ya kita boleh aja tentunya coba-coba ya buat anak-anak kira-kira mereka sukanya yang mana yang kira-kira lebih cocok untuk mereka.
Tapi yang tadi saya pelajari dari dokter, sebenarnya yang paling penting itu adalah memperkenalkan real food itu sih sebenarnya ya, mau metodenya BLW atau spoon feeding pun Iya, tetap basicnya itu adalah memperkenalkan real food iya. kepada anak sejak dini. Nah, ini ada teman Bumi namanya Nidai Sari. Dok, gimana caranya biar anak mau mulai suka makanan real food saat sudah keseringan em, eh, makan yang processed food? Nah, mungkin nih Hmm. ada beberapa orang tua juga atau pengasuh yang udah mulai kebingungan ya. Kalau misalkan kita baru mau memperkenalkan sekarang, karena untuk memperbaiki gut health-nya, kira-kira gimana nih triknya nih, dok? Kalau saranku itu emang harus kita tapering off ke makanan kemasannya. Jadi kayak benar-benar kita bilang ke anak kita, apalagi kalau anaknya udah mulai gede ya, udah bisa diajak ngobrol, bilang aja, adik, kita mulai kurangin ya, ini cemilan-cemilannya, jajanan-jajanannya. Nanti kita masak bareng-bareng, belanja bareng-bareng. Jadi benar-benar meal prep bareng-bareng. Anaknya diajak belanja ke supermarket, dikenalin ini kita hari ini masak sayur sop, isinya ini, sama ayam goreng. Ini ayam gorengnya. Abis itu diajak meal prep di dapur bareng-bareng. Abis itu masak bareng-bareng. Nah, sambil kita ngejalanin hari-hari ini mulai dikurangin UPF-nya, terus sambil kita mulai kayak apa ya Mbak, resep resep kebiasaan makannya dia. Emang mungkin awalnya susah ya Mbak ya. Terus dan saranku sih kalau sama pasien-pasienku, kalau emang udah terbiasa ngambil itu, kita cari alternatif cemilannya yang lebih clean dulu. Kayak misalkan dia biasanya makannya keripik singkong yang ada MSG-nya, yang kemasan-kemasan itu, coba kita cari alternatifnya yang dia mungkin keripiknya itu keripik ubi tapi cuma dipanggang pakai garam. Jadi itu satu alternatif yang bisa dilakukan. Terus kalau dia terbiasa kayak makannya roti, donat, yang apa karbohidrat simple kayak gitu, yang akhirnya nanti anak ketagihan yang makan itu aja, mungkin kita bisa cariin dulu alternatif kayak rotinya kita cari sourdough, terus roti-roti gluten free kayak gitu. Sekarang kan udah banyak banget. Nah, abis itu sambil kita pelan-pelan mengenalin real food, karena biasanya kalau pencernaannya, kalau masih banyak terpapar UPF, tes bud mereka kan yang apa ya Mbak, udah terbentuknya itu ya. Nah, untuk riset itu butuh waktu. Jadi kita butuh waktu buat dia bisa ngurangin konsumsi biasanya itu terigu ya, yang anak tuh ketagihan tuh pasti maunya makan terigu, mie, pasta, roti, tapi giliran makan nasi, ubi, apa singkong gitu, mereka pasti nggak mau gitu kan. Nah, butuh waktu untuk itu. Nah, nanti sambil berjalannya waktu, baru sambil dibiasakan makan yang real food. Emang harus konsisten tapi gitu. Iya, iya, emang harus dicoba-coba ya. Kita juga nggak bisa tahu persis ya anaknya ternyata sukanya apa. Siapa tahu yang simple kayak wortel rebus aja suka, atau edamame Ya, misalnya ya. Atau brokoli rebus ternyata dia suka gitu. Ya, memang harus kitanya yang kreatif iya. sih untuk memperkenalkan ya. Nah, ini kebetulan pas banget ya, ada yang nanya juga nih dok dari Dina Wulan. Dok, anak baru 1 minggu start MPASI, always real food, tapi setengah suap udah tutup mulut. Kenapa ya dok? Nah, ini problem Nah, yang nah ini baru 1 minggu ya. Kalau saranku sih ini emang dicari tahu dulu kenapanya. Sebelum ini, sebelum mulai MPASI, pas masih 6 bulan pertama, dia apakah ASI atau SUPOR atau mix SUPOR. Terus apakah ada keluhan seperti dia gampang kembung kalau malam, terus dia suka terbangun-terbangun pas malam, terus dia pas habis menyusu, apa dia sering muntah atau gumoh yang berlebihan. Karena yang ditakutkan dianya udah real food nih anaknya, tapi langsung tutup mulut. Nah, yang kita takutkan sebenarnya dia mengalami reflux. Itu karena yang paling sering terjadi. Jadi ketika anak ini mengalami reflux itu kan, misalkan dia habis makan nih, terus ternyata makan yang dia makan itu men-trigger asam lambungnya naik, sehingga dia jadi mual atau perutnya itu jadi bergas.
jadi kembung. Nah takutnya ini yang bikin dia, aduh nggak mau makan deh, nenen aja, karena kalau makan tuh pasti aku jadi kembung gitu. Nah ini salah satu yang kita takutkan. Atau kedua yaitu tadi ya, ada masalah sensori, kayak misalkan dia nggak mau makan bubur karena menurut dia bubur itu nggak enak di mulutnya, geli, basah gitu, lembek gitu. Nah jadi itu yang mungkin harus dilatih sensorinya, kayak misalkan sensori play tiap hari gitu. Karena dulu kayak anakku ya Mbak ya, cerita anakku ternyata selain pencernaannya bermasalah banget, ternyata dia ada masalah sensori gitu. Jadi dia nggak suka makan bubur, tekstur bubur yang basah-basah di mulutnya. Akhirnya aku rutinkan sensory play pakai agar-agar, pakai oat, pakai beras. Nah akhirnya beberapa minggu kemudian dia mulai terbiasa dengan tekstur itu. Karena bagaimana anak mau makan itu, makan masuk ke mulutnya dia, kalau dia nggak kenal, dia nggak merasa aman sama tekstur tersebut gitu. Jadi kita mesti paparkan. Nah tapi emang yang paling ngeri sih kalau ada underlying disease itu ya. Jadi kita harus benar-benar cari kenapanya gitu. Berarti mungkin harus observasi dan Ya, ya mau nggak mau coba-coba dulu iya ya dok ya, karena benar. kan baru 1 minggu, jadi kita Iya belum tahu benar. juga sebab persisnya gitu ya, karena apa. Oke, oke. Nah, pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ini lebih banyak soal ke sembelit. Mungkin kita bahas yang alergi dan intoleransi dulu ya dok, karena itu kan mungkin ada hubungannya mungkin ya em, dengan reaksi gitu ya dari alergi maupun intoleransi dan sensitivitas makanan. Nah, boleh nggak dok ceritain nih, kira-kira bedanya apa sih antara alergi, intoleransi, sama sensitivitas makanan? Kita kan kalau dulu istilahnya taunya awamnya alergi aja, apapun itu ngomongnya alergi gitu, kayak misalnya anaknya ada isu di kulit, misalnya eczema gitu, bilangnya alergi. Terus kalau misalnya muntah-muntah habis makan sesuatu, bilangnya alergi gitu. Tapi kan sekarang udah beda-beda istilah ternyata ya dok ya, ada intoleransi juga dan ada sensitif gitu terhadap makanan tertentu. Nah boleh diceritain nggak dok bedanya apa nih? Jadi kalau misalnya bedanya alergi, intoleransi sama sensitivitas segini. Kalau alergi itu dia diperantarai sama sistem imun. Kita bilangnya IgE atau imunoglobulin E. Jadi emang dia itu karena ada immunity imbalance, atau bedanya dulu deh. Jadi bedanya kalau yang alergi itu diperantari sistem imun IgE. Lalu alergi itu dia onsetnya itu atau reaksinya tuh cepet Mbak. Jadi kayak misalkan dalam waktu hitungan detik sampai jam. Kayak misalnya saya ada alergi kacang. Gak lama saya nggak sengaja makan kacang, itu saya langsung sesak napas. Atau langsung muntah banyak banget gitu. Atau langsung biduran atau kaligata merah-merah yang sampai bengkak-bengkak sebadan. Itu alergi. Jadi dia reaksinya cepat. Nah, kalau misalnya intoleransi itu dia tidak diperantarai oleh imun, jadi dia itu sebenarnya terjadi karena tubuh kita kekurangan enzim pemecah molekul makanan tersebut. Karena kita punya enzimnya, akhirnya ketika makanan itu masuk, kan makanan harus dipecah jadi molekul terkecil untuk diserap ya. Nah, nanti karena nggak ada enzimnya, akhirnya tidak dipecah atau tidak dicerna dengan baik. Nah, akhirnya badan kita mengeluarkan reaksi tidak nyaman, peradangan, karena molekul-molekul itu yang masih besar-besar ada di badan kita udah diserap gitu. Akhirnya kita mengeluarkan gejala kayak kembung, mungkin kalau di anak-anak tuh jadi mencret atau sembelit, atau ruam-ruam kulit, atau napasnya grog-grog, dan itu terjadinya setelah bisa terjadi gejalanya itu dalam hitungan jam sampai hari. Jadi kayak misalkan kayak anakku ada intoleransi susu sapi. Dia nggak yang langsung muntah, nggak yang langsung sesak napas, tapi setelah dia konsumsi susu sapi, besoknya tuh malamnya dia tuh kembung. Jadi tidurnya itu kayak buang-buang gas gitu, nangis-nangis, kembung. Nah terus karena waktu itu belum ngerti, akhirnya kan aku ya kasih ya butter keju gitu. Terus ternyata di umur dia ke 8 bulan 9 bulan itu dia mulai muncul rash, ruam-ruam yang menebal gitu. Jadi dia delayed reaction yang tidak diperantarai oleh imun. Nah kalau yang terakhir ada sensitivitas makanan, itu dia diperantarai oleh imun
yaitu juga, tapi dia immunoglobulin G. Nah, cuman di Western medicine yang konvensional itu sensitivitas ini kayak kurang dianggap. Jadi kayak misalkan mereka nggak, maksudnya para dokter-dokter di dunia Western medicine tuh menganggap nggak ada yang namanya sensitivitas gitu. Makanya jadinya seperti agak kayak nggak dianggap gitu. Cuman kalau kita belajar ya dari sisi functional medicine, itu ya keluhan-keluhan yang seperti ada eksim, ada kembung, ada nyeri-nyeri sendi pada orang dewasa, itu sangat bisa disebabkan oleh sensitivitas ini. Itu jadi itu bedanya kalau secara singkat gitu. Ya, sensitivitas makanan tadi contohnya apa tuh Mbak? Kayak misalnya reaksinya apa gitu? Jadi kalau contohnya itu kalau intoleransi sama sensitivitas itu emang agak mirip. Jadi kayak gejalanya itu kayak kembung, sembelit, ruam, mencret berkepanjangan, terus kalau di dewasa bisa kayak rambut rontok, jerawatan, nyeri-nyeri sendi juga, terus mood swing, tantrum, kayak gitu-gitu, itu semua bisa jadi gejala intoleransi dan sensitivitas. Nah, yang membedakannya itu adalah kalau sensitivitas kita bisa cek lab dari pakai IgG gitu, tapi kalau intoleransi itu kita nggak bisa tahu. Jadi kayak gini misalkan, ini aku dari pengalaman sendiri ya Mbak ya, kayak misalkan anakku tes IgG gitu kan, ternyata dia telur tuh emang termasuk yang sensitif. Tapi kok udah eliminasi telur, eliminasi susu sapi, kacang-kacangan, eksimnya tuh tetap merah berdarah-darah gitu kan. Nah, ternyata dia juga ada intoleransi terhadap ayam. Gitu. Begitu kami ikat ayam, itu eksimnya benar-benar yang langsung meredah dan alhamdulillah nggak pernah flare up lagi. Dan ternyata pas dipelajari, itu dia, ternyata kalau intoleransi lebih cenderung badannya itu tidak punya enzim yang cukup, asam lambung yang cukup untuk mengolah makanan tersebut gitu. Jadinya dianggap benda asing dan akhirnya tubuh mengeluarkan reaksi peradangan untuk dia bertahan gitu, karena dianggap ada invader nih, ada musuh nih dari luar gitu. Akhirnya dia mengeluarkan histamin dan akhirnya mengeluarkan reaksi peradangan supaya kayak ibaratnya dia berusaha bertahan gitu dari invader atau serangan itu gitu. Oke. Lalu kalau misalkan reaksinya gitu kayak berupa sembelit atau misalnya pupnya gitu ya, itu ada kecondongan khusus nggak dok? Biasanya lebih ke alergi kah? Atau ke intoleransi atau sensitivitas atau hal-hal yang umum lainnya kayak misalnya mungkin tekstur makanannya yang dia nggak cocok atau ya simply ada bakteri gitu ya, makanannya kurang bersih misalnya. Ada nggak dok dari sisi kalau kita observasi dari pupnya gitu ya atau dari sembelitnya? Kalau dari pengalaman aku, kalau emang ada, biasa kalau pasien cerita anaknya sembelit, aku selalu tanya, yang pertama kali pasti air minumnya cukup nggak, air putihnya cukup nggak, karena banyak sekali masalah itu sembelitnya karena emang anaknya jarang minum air putih gitu. Kayak misalkan dia butuh sehari 1 liter nih, tapi ternyata dia 300 mili aja enggak gitu. Jadi nggak kelar-kelar ini masalah sembelitnya karena dia simply nggak minum air putih, atau dia cenderung lebih suka minum yang lain kayak teh. Paling banyak tuh anak-anak suka minum teh manis gitu. Nah, terus yang kedua ini kombinasi makanannya, kayak misalnya apakah dia terlalu banyak makan karbohidrat, karena kalau kita terlalu banyak makan karbohidrat tapi kita minim serat dan lemak baik, itu pasti sembelit gitu. Kayak misalnya anak-anak yang terlalu banyak konsumsi produk terigu, ya roti, pasta, mie-mian. Nah, kalau tidak dibarengin sama sayur buah atau lemak baik yang kayak misalkan alpukat atau ya alpukat ya salah satunya, atau minyak-minyaknya nih kayak misalnya, akhirnya dia jadi gampang sembelit gitu. Nah, terus yang ketiga, kalau misalkan ini dietnya udah dikoreksi nih, baru kita curiganya ke arah alergi, lebih ke intoleransi sama sensitivitas. Karena biasanya kalau misalkan sembelit sama sembelit atau mencret ini kan nggak membahayakan ya, nggak sampai life threatening gitu. Jadi lebih ke intoleransi sama sensitivitas. Soalnya kalau misalkan dia alergi kan lebih ke gejala yang
dalam hitungan detik dia ruam, dalam hitungan detik dia muntah, terus sesak napas sampai harus dibawa ke IGD gitu. Nah jadi kalau sembelit ini kita lebih curiga ke uh, intoleransi sama sensitivitas. Jadi apakah sebenarnya dia badannya tidak bisa mencerna, misal kita ambil contoh nasi gitu, karena banyak banget pasienku juga yang dia karena makan nasi dia jadi susah pupuk, tapi giliran dia mulai eliminasi nasi, pupuknya mulai lancar, atau ubi, atau telur, atau susu sapi, jadi dia sembelit gitu. Kayak salah satunya anakku juga kalau kena susu sapi waktu itu dia jadi nggak bisa pupuk, jadi pupuknya kayak apa sih, bulat-bulat kecil-kecil gitu mbak. Jadi itu yang kalau sembelit itu yang bisa kita, mungkin 3 itu yang bisa kita observasi gitu. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang cukup spesifik nih dok, nggak apa-apa kita jawab cepet aja ya, karena beberapa sebelumnya sama nih, mirip-mirip sembelit gitu, dan urusan pup, urusan ibu-ibu banget ya. Yang pertama dari Ibu Suci Ana Aryani, problemnya anaknya sembelit, terus keluar bercak darah, apakah salah makan dok, atau karena baru 1 kali, apa harus langsung cek lab atau ke dokter spesialis anak? Nah kira-kira gimana dok? Kalau udah keluar bercak darah tapi baru sekali nih. Ini perlu tahu juga dia udah mulai sembelit dari kapan dan udah berapa hari nih dia nggak pup. Soalnya gini kan, kalau kita sembelit itu kan jadi kan jadi kan ini kan usus, misalkan ini usus besar ya. Nah terus perjalanan pup kita itu dari usus yang ascendent gini itu melambat kalau kita di badan kita kekurangan air. Jadi makanya ketika dia jalan ke atas gini terus sampai yang transversal, mereka tuh kayak lambat karena kurang airnya. Nah akhirnya dia turun, makin mampet nih di yang jalur yang turun. Nah terus ini pas nyampe ke rektum, tempatnya si pup ini menunggu untuk dibuang, ini dia udah berapa hari gitu, udah berapa hari. Karena gini, kalau misalkan pup itu sudah harus, pup itu kan harus keluar setiap hari ya mbak, harus banget keluar setiap hari. Kalau enggak berarti itu jadi masalah pasti. Karena kalau misalkan dia nggak keluar tiap hari, itu nanti bisa diserap lagi racun-racun yang ada di pupnya. Karena kan pup itu kan mengandung sisa makanan, bakteri, toksin. Nah ketika pup itu cuma ngendep aja di rektum, itu nanti dia diserap lagi ke pembuluh peredaran darah kita. Nah, itu toksin-toksinnya itu akan menjadi ya toksik buat badan kita. Jadinya kita jadi bisa merasakan gejala-gejala yang nggak nyaman karena kita udah menerima kembali toksin itu. Bisa jadi kayak sesimpel dia jerawatan, sesimpel anak tantruman, sesimpel kulitnya beruntusan atau kasar, itu bisa jadi karena efek si sembelitnya itu yang toksinnya kemana-mana lagi. Nah, jadinya tadi pertanyaannya apa ya? Aku lupa. Kalau dia keluar bercak darah, itu harus langsung cek lab atau langsung ke dokter, atau kita observasinya berapa lama dulu dok? Nah takutnya darahnya itu adalah dari proses dia ngedennya itu juga, ngedennya dia itu saking sampai mengiritasi dinding anus, apa sih dinding anusnya ya, dinding anusnya sampai akhirnya dia keluarnya itu bareng darah bercak-bercak gitu. Nah tapi kalau misalkan ini sih bisa observasi dulu nanti abis ini pupnya gimana nih, atau masih baru nanti lagi nih pupnya. Takutnya ini udah dalam kondisi kayak 5 hari nggak pupuk, akhirnya sampai sekeras itu pupuknya, jadinya bisa bikin lubangnya tuh iritasi gitu. Nah tapi kalau misalkan nanti pup, kalau misalkan ini kayak baru misalnya dia rutin pup tiap hari, terus ternyata ada bercak darah, itu bisa ya dilihat dulu darahnya warna apa, banyak atau enggak, karena kita takutnya ada perdarahan dari saluran cerna atas atau bawah, darahnya itu dia warna hitam apa merah. Karena kalau warna merah berarti kan darah segar, berarti dia dari saluran cerna bawah. Tapi kalau atas gelap berarti dia mungkin dari lambung kayak gitu. Itu yang mesti dicari tahu lagi. Oke dok, lumayan ya, ini banyak yang harus diobserv ya kalau misalkan ada bercak darah dan lain-lain.
Oke, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Putri Lestari. Dok, anakku 19 bulan, tekstur pupnya seringkali keluar makanan utuh, tidak tercerna, dan sering sembelit. Konsumsi probiotik, makan real food, tapi kadang kecolongan makan kerupuk atau kue toples walaupun sedikit. Nah, apakah itu pencernaannya masih bermasalah? Mm-mm. Jadi kalau misalnya dia ada masih makanan utuh, kan itu undigested food particle. Nah, Mm-mm. ini yang perlu dikhawatirkan. Biasanya ini terjadi pertama karena bakteri, antara bakteri baik sama bakteri yang jahatnya itu nggak Mm-mm. seimbang di pencernaan. Jadi bakterinya itu lebih dominan yang patogen atau yang jahat. Sedangkan sayuran itu serat itu kan yang mencerna mereka langsung ya, si Mm-mm. bakteri baiknya langsung. Mm-mm. Nah, kalau badan kita tidak dominan bakteri baiknya, jadinya nggak ada yang mencerna si sayurnya, jadinya bisa keluar utuh di pup. Nah, terus kedua, kalau misalkan yang tidak bisa dicerna itu misalkan berupa karbo, kayak misalnya apa eh, nasi atau Kentang, oke. ubi, itu kentang, Mm-mm. terus atau serat-serat makanan lainnya. Mm. Nah, itu bisa jadi kedua karena defisiensi enzim pencernaan. Karena kan itu balik lagi makanan itu untuk diserap sama tubuh kita butuh untuk diolah jadi makanan yang terkecil sehingga nanti Mm. bisa diserap lewat dinding usus jadi nutrisi. Mm. Nah, ketika enzimnya nggak ada, defisiensi, itu makanan terserapnya masih besar-besar molekulnya. Nah, nanti takutnya Mm. yang ditakutkan pertama itu dia jadi sumber masalah, jadi dianggap benda asing sama badan kita, akhirnya mengeluarkan reaksi peradangan berupa eksim atau yang lainnya. Kedua, pupnya jadinya masih utuh gitu. Nah, tapi sebelum masuk ke belasan, masuk sedalam itu, kita juga harus lihat dulu anaknya ini udah bisa mengunyah dengan baik belum. Karena banyak Mm. mungkin yang dia malas ngunyah nih, akhirnya kunyah bentar-bentar langsung telan. Akhirnya di pupnya bentuknya apa namanya masih utuh gitu. Karena nggak cuman anak ya mbak ya, dewasa aja banyak banget yang masalahnya eh, pup itu kayak waktu itu aku maaf ya mbak jadi ngomongin pup, kayak aku ke Mm. pas Apa? ke pasien pasien di puskesmas, kayak dia udah bapak-bapak umur 60 tahun, dia cerita kalau makan bayam ya keluarnya bayam gitu. Nah itu karena pertama mungkin bapak ngunyahnya juga belum bener pak gitu loh. Nah terus baru kedua ketiga baru kita curigain yang masalah asam lambung sama enzim itu. Hmm, oke, 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 oke. Ini beberapa pertanyaan yang masuk juga menanyakan ini ya, kalau misalkan bentuk pup itu sering tipe 5 dan 6 bagaimana? Lalu karena lagi terapi zat besi kan juga warnanya hitam, Mm-mm. apakah tidak apa-apa? Kemudian lalu ada juga yang bertanya umur 7 bulan pupnya sudah seperti sudah seperti orang dewasa gitu dan pupnya udah agak agak keras, apakah ada pengaruh double protein? Nah, itu gimana tuh dok, kira-kira dari sisi asupan asupan makanannya kan juga pasti berpengaruh ya dok ya, kalau memang lagi makan zat besi ya Iya, dia akan ada efek benar. juga gitu ya, Mm-mm. kalau dia baru baru naik tekstur juga mungkin Iya ada benar. dampaknya juga ya mungkin ya ke Betul betul. pupnya ya. Iya Nah, itu benar. kira-kira observasinya amannya berapa berapa lama, Dok? Kalau misalkan kita udah feeling nih kok kayaknya agak ini ya, takut ya gitu, Dok. Kan kadang-kadang ibu-ibu yang pertama-tama baru menghadapi MPASI kan kadang Mm-mm. suka ini ya, nervous Iya. ya, takutnya kayak aduh gimana ya gitu. Kira-kira kapan tuh kita harus ke dokter atau misalnya harus konsul? Kalau misalkan yang mungkin yang paling bisa kita tunggu dan observasi dulu tuh kalau baru mulai MPASI, misalkan dia dari ASI Mm-mm. mulai kenal ke solid food atau dia dari Mm-mm. sufor dia mulai food, itu mungkin akan kelihatan banget bedanya karena kan ini bener-bener yang beda banget ya, kita udah mulai kenal makanan asli, ini bisa diobservasi tunggu seminggu 2 minggu, siapa tahu ini masih adaptasi. Tapi kalau misalkan Mm-mm. dia udah seminggu 2 minggu terus continue nih, kok udah mau 7 bulan dia masih mencret ya, kok masih Mm-mm. sembelit ya, udah gitu ada gejala-gejala yang lain, misalkan gini, dia kok kalau malam jadi suka kembung, jadi suka bersendawa, atau suka kentut-kentut di malam hari atau sepanjang hari, maksudnya kentutnya jadi kayak benar-benar berlebihan, terus dia mulai sering muncul rash atau ruam-ruam kulit. Nah itu yang perlu kita red flag nih, kita harus nyari tahu
kenapa ya kok mulai MPASI kok dia jadi ada gejala lainnya, terus pupnya kok nggak padat-padat, karena kalau udah mulai makan idealnya itu kita pup tiap hari gitu. Anak tuh pup tiap hari, terus bentuknya itu setelah dia fase adaptasi itu dia bentuknya udah mulai madet kayak sosis atau pisang. Terus kalau kita buang nih dari pampers ke toilet itu bunyinya kayak plung gitu, jadi dia masih jatuh dalam satu kesatuan, bukan yang ambiar kayak bubur oat gitu. Nah terus itu juga bisa juga Mbak yang kayak oh dia nih kebanyakan karbo, jadi kan ada takaran nih ya gitu kan, kayak anak ini karbohidrat berapa, oh jangan-jangan anak ini tadi kebanyakan karbo, bisa juga tuh dia jadi cenderung sembelit karena kurang baiknya, kurang proteinnya, kurang seratnya gitu. Jadi baik lagi ke tadi. Nah tapi kalau misalkan dia mencretnya nih, kalau dia sembelitnya udah bener-bener lama sampai akhirnya dia jadi takut buat pupuk karena takut sakit, nah itu kan udah red flag banget ya, itu bener-bener mesti ke dokter karena takutnya butuh pencahar atau gimana. Nah, atau dia mencretnya sampai yang bikin apa ya Mbak, baunya tuh asem, terus bikin pantat sekitarnya tuh ruam lah. Nah, padahal kayak baru berapa menit aja dia pupuk, tapi begitu dibersihin bikin langsung sekitar merah. Nah itu salah satu tanda dia ada intoleransi terhadap sesuatu, karena kalau dia intoleransi terhadap sesuatu, pupnya aja itu bisa mengandung toksin gitu, jadi sehingga kulit itu sampai jadi iritasi gitu. Jadi emang bener-bener harus diobservasi. Iya. Agak sulit ya untuk memberikan apa namanya general rule of thumb gitu, kayaknya agak sulit banget ya dok ya, untuk karena harus benar-benar kita tracking makanannya apa, lagi di fase apa, terus apakah air dan seratnya cukup, kemudian juga jenis makanan apa yang mungkin kita baru perkenalkan gitu ya, yang memang juga berpengaruh lah. Tapi mungkin indikasinya yang tadi saya tangkap ya basic-basicnya harus minum air dan serat yang cukup, kemudian apalagi tadi ya, karbonya jangan kebanyakan. pupnya harus setiap hari. Pupnya harus setiap hari. Dan kalau misalkan kita harus ngelihat juga struktur pupnya itu ya kayak apa ya, apakah memang seperti yang teori gitu ya, udah seperti apa yang seharusnya atau enggak. Ini karena banyak sekali nih dok pertanyaan yang masuk dari Ibu Navia Nail, ini juga indikasinya sama, anaknya kembung, terus pupnya padahal 2-3 kali sehari, lembek, tapi mungkin nggak nyaman ya anaknya ya karena kembung, jadi apakah itu ada isu atau enggak. Kemudian juga ada dari Ibu Dita Adela Fani, ini 2-3 hari sekali pupnya, di Bristol chartnya nomor 4 kadang 5, apakah itu termasuk sembelit atau enggak, dan sudah konsumsi probiotik dan minum air cukup. Nah ini mungkin juga apakah setiap hari pupnya ini nih harus patokan banget nggak dok kira-kira dok? Iya harus. Kan kadang tuh kalau katanya bayi ASI misalnya ya, bayi ASI kan bisa nggak pup berapa hari gitu kan katanya kan. Tapi kalau udah makan solid food, apakah harus banget tiap hari atau gimana dok? Kalau ASI itu gak apa-apa, dia kayak emang dia 2 minggu aja nggak pup itu masih aman, karena itu ya emang dari sananya kalau itu. Nah terus kalau misalkan dia udah kena solid food itu kan dia ibaratnya langsung berhadapan sama makanan ya Mbak ya, pencernaannya dia benar-benar langsung berhadapan sama makanan, jadi dia tubuhnya sendiri yang mengolah gimana, dari mulai mulut nih dia mulai ngunyah, itu kan udah proses pencernaan secara mekanik, terus enzimnya di mulut juga itu secara kimiawi sampai ke usus halusnya, itu semua badannya sendiri yang menghadapi proses itu gitu. Nah makanya udah jadi kayak apa ya, standarnya gitu, pencernaan sehat itu harus pup setiap hari. Nah kalau misalkan teksturnya udah cakep, udah kayak bentuk kayak sosis, bentuk nggak lembek, nggak sembelit, tapi masih belum rutin tiap hari, mungkin itu masih ada beberapa makanan yang dia udah makan tapi toleransinya tuh masih melebihi ambang batas tubuhnya. Jadi misalnya kayak gini, contohnya
dia udah perbaikan pencernaan nih, atau kita sebutnya gut healing protokol ya. Dia udah perbaikan pencernaan, udah eliminasi makanan, udah minum probiotik dan mengisi membayar hutang mikronutrisinya gitu, tapi dia masih belum rutin nih pup tiap hari. Oh, mungkin dia masih ada makanan yang dia konsumsi itu badannya belum toleransi dengan baik banget, sehingga masih menghambat proses pembuangannya, atau jalur pembuangannya ini yang agak mampet gitu. Misalnya gini, kan jalur pembuangan itu kan di tubuh kita ada lewat pipis, lewat pupuk, lewat keringat. Ini yang 3 utama gitu. Nah, mungkin jalur pembuangan yang lewat pup ini masih agak-agak stuck. Entah mungkin pertama ada defisiensi mikronutrisi, yang ini mungkin lebih kompleks lagi kalau kita ngomongin, kayak ada defisiensi magnesium atau yang lainnya gitu. Atau 2, dia ada pernah trauma pup, jadi dia agak takut untuk pup gitu, jadi dia kayak jadi nggak mau pup gitu. Atau ya 2 itu sih paling nggak yang bikin dia menghambat jalur drainasenya. Kalau kita bilang drainase jalur drainasenya gitu. Jadi balik lagi itu masih banyak yang diobservasi, dan mungkin itu balik lagi kayak perbandingan yang dia makan itu yang membuat nggak pup tiap hari gitu. Kayak misalkan terlalu banyak karbo, kurang protein, atau terlalu banyak protein tapi kurang lemak, kayak gitu. Oke. Jadi komposisi makanan ya mungkin yang pertama kali kita lihat ya, Dok ya. Memang ini yang mengandung apa ya, yang bisa mempermudah sembelit ya justru ya. Jadi ya harus tetap minum air dan juga banyak serat ya. Oke Dok, ini sebenarnya banyak nih yang nanyain ya soal pup dan sembelit. Cuman mungkin kita sudah banyak sekali tadi dokter udah cerita tentang bagaimana kita harus coba observasinya ya, apa aja yang harus kita lihat-lihat. Nah, kalau misalnya nih dok, anaknya udah terlanjur gitu ya, kita udah tahu dia punya alergi, punya intoleransi maupun sensitivitas makanan. Nah kan ini bisa dibilang akan membatasi ya dok ya, mungkin kalau kita nggak terlalu mau coba-coba lagi, pasti kita kan lebih membatasi makanan apa yang memang dia suka, dia nyaman, akhirnya itu lagi gitu. Nah kira-kira kalau udah seperti ini, gimana caranya menyiasati asupan nutrisinya ya dok? Kan kadang-kadang kita maunya sih anaknya makannya macem-macem gitu ya, supaya dia bisa explore dan juga dia bisa dapat asupan nutrisi yang lengkap gitu. Tapi kalau misalkan ternyata dia sukanya emang itu doang dan itu yang buat dia aman gitu ya, dia nggak ada GTM lagi, atau misalkan dia memang nyamannya itu, gimana dong dok? Kalau masalahnya gini kan, kalau misalkan dia emang nyamannya itu aja, berarti kan emang ada sesuatu dari makanan lain yang membuat dia nggak nyaman gitu kan. Nah itu yang mesti tipikal makanan apa yang membuat dia tidak merasa nyaman dan aman. Apakah yang rasanya karena itu balik lagi ya mbak, real food itu kan makanannya penuh surprise ya mbak ya. Kayak kita misalkan ya tadi makan alpukat yang tadinya legit, abis ini pahit. Kita makan jeruk, satu biji jeruk yang dipotong itu manis, habis ini langsung yang asam gitu kan. Nah banyak anak-anak itu tidak suka dan tidak nyaman dengan surprise itu gitu, surprise dari makanan asli gitu. Sedangkan kalau dia makan nugget, kalau dia makan sosis, kalau dia makan ayam goreng, itu kan rasanya gitu-gitu terus ya mbak ya. Kayak dia tahu, oh pokoknya kalau aku makan ini kan nggak ada yang tiba-tiba pahit, nggak ada yang tiba-tiba asam, nggak ada yang tiba-tiba terlalu manis gitu. Nah ini kan yang mesti kita cari tahu, apakah dia ada masalah yang sensori gitu, atau dia ada masalah underlying disease-nya. Karena biasanya anak-anak yang picky eater, dan biasanya anak-anak picky eater itu cenderung sukanya makan yang basisnya terigu, yang basisnya garing-garing, yang kering-kering, yang manis-manis. Makanya kenapa mereka makan roti oke, tapi giliran disuruh makan nasi atau makan nasi pakai sayur atau makan ubi, mereka nggak mau. Terus mereka suka makan kerupuk, mereka suka makan donat, waffle, yang kayak gitulah, pastry ya. Nah karena itu berhubungan dengan
itu Mbak, kesehatan pencernaannya. Jadi kalau misalkan pencernaannya tidak seimbang, di pencernaan dia lebih dominan yang patogen ketimbang yang baik bakterinya, itu juga yang terjadi di mulut dia. Jadi di mulutnya itu kita bilangnya oral microbiome itu juga tidak seimbang, otomatis yang di mulutnya itu bakteri patogennya yang lebih banyak. Nah, kalau bakteri patogennya itu di mulutnya lebih banyak, mereka itu akan memberikan sinyal ke otak kita. Aku maunya makannya yang manis-manis karena aku sukanya yang itu gitu. Karena kan mereka tuh kan bakteri-bakteri ini akan tumbuh dengan dikasih makan yang mereka suka, yaitu apa? Ya terigu-teriguan, yang karbohidrat simplek biasanya. Terus makanan yang manis, makanan yang kemasan-kemasan penuh dengan gula gitu. Mereka terus makanan cepat saji yang kayak sosis, nugget. Makanya biasanya anak-anak ini akan maunya makan nugget sosis, mie, terus roti gitu. Karena ya ini yang bakterinya suka gitu. Sehingga mereka kalau kita kasih makan, kita terusin ini jadi akan jadi vicious cycle yang nggak ada akhirnya gitu. Makanya mesti kita cut off. Kita cut off dengan apa? Kita stop makanannya, kita salah satunya kalau aku dari terapi gut healing protokol minum probiotik, terus nanti mulai diperkenalkan makanan yang real foodnya perlahan-perlahan, tapi nggak apa-apa, prosesnya emang panjang karena dulu anakku juga kayak butuh waktu lama sih buat dia terbiasa dengan real food gitu. Tapi ini ikhtiar yang bisa dilakukan gitu kalau emang pengen anaknya mulai kenal dengan real food gitu. Oke. Jadi sebenarnya memang jawabannya balik lagi, memang harus mau nggak mau diperkenalkan ya, mungkin rada dipaksa ya, dengan kita harus kembali lagi ke real food. Jadi kalau misalkan sudah mulai ada alergi ataupun sensitivitas makanan atau misalnya intoleransi maupun ya picky eater itu, kalau saya pelajari dari dokter tadi kayaknya memang balik lagi mau nggak mau kita harus rada paksa dikit ya dengan harus kembali lagi ke real food, baik itu dengan ya mungkin caranya aja nih, metodenya aja nih harus kita yang pintar-pintar ya, caranya menawarkannya mungkin makanannya bervariasi tapi semuanya sehat gitu misalnya ya, karena kan kita mungkin dari berbagai macam makanan ini minimal adalah 2-3 mungkin yang dia pasti akan suka gitu ya. Jadi memang harus dari kitanya aja nih harus siap untuk observasi dan coba-coba terus ya, mau nggak mau ya, supaya tadi dokter juga sampaikan ada tentang gut healing protokol. Jadi prinsipnya memang kita membuat sistem pencernaan anak sehat kembali supaya mikrobiomnya juga sehat dan akhirnya yang reaksi-reaksi seperti tadi eczema atau misalnya sembelit atau pupnya yang tidak sesuai dengan yang seharusnya itu perlahan bisa pulih gitu mungkin ya dok ya, kurang lebih ya. Oke. Nah lalu ada ini lagi nggak dok, kalau misalnya ini kebetulan ada pertanyaan ya yang sama nih tentang intoleran, yang spesifik yaitu tentang bagaimana cara memperkaya enzim atau mengobati enzim defisiensi. Ini dari 2 orang penanya ya, dari Ibu Asmia Husna dan juga Ibu Yulis. Nah, apakah ini masuk juga dalam salah satu gut healing protokol atau harus ada obat khusus atau kayak gimana tuh dok untuk memperkaya enzim kita ini? Pertama sih kita kan lihat penyebabnya dulu nih, kenapa enzimnya bisa defisien. Nah, enzim defisien itu kan pertama karena balik lagi bakterinya nggak seimbang, sehingga produksi asam lambungnya itu nggak optimal. Karena yang mensintesis asam lambung itu bakteri baik. Nah, kalau sintesis asam lambungnya tidak optimal, nah yang bantu untuk produksi enzim pankreas itu asam lambung yang merangsang. Nah, jadinya kalau cara pertama yang kita bisa lakukan untuk mengoptimalkan enzim adalah kita benerin keseimbangan bakterinya dulu, supaya nanti otomatis produksi asam lambungnya baik dan produksi enzimnya baik. Nah, terus cara lainnya yang bisa kita lakukan itu dengan konsumsi makanan-makanan yang bisa bantu kita memproduksi enzim. Kayak misalkan biasanya itu adalah makanan-makanan yang rasanya pahit Mbak, kayak pare, kol,
Terus Hmm. apalagi ya, pepaya ya, daun pepaya, pokoknya yang pahit-pahit gitu, itu bisa bantu kita mensintesis memproduksi enzim. Hmm. Nah terus atau bisa kita rutin minum air perasan lemon, terus kuah kaldu atau kita bilangnya bone broth ya, bone broth atau mixed stock, itu juga bisa bantu produksi asam lambung. Kalau produksi asam lambungnya oke, kan nanti otomatis enzimnya juga oke produksinya gitu. Nah, atau kalau misalkan mau lebih cepatnya itu kita uh, bisa konsumsi suplemen enzim, karena ada dijual juga kayak konsumsi suplemen enzim yang bisa dikonsumsi setiap sebelum makan gitu. Hmm. Ibaratnya kalau misalkan ini pasien butuh cepat bantuan enzim, dia bisa bantuin pakai itu, karena kan untuk proses healingnya ini, untuk badan bisa memproduksi asam lambung dan enzim dengan optimal, itu kan butuh waktu. Nah, tapi kalau pasien kondisinya yang udah berat, akhirnya dia butuh konsumsi enzim, itu bisa diberikan suplemen enzim. Atau kalau di dokter pun, biasanya dokter-dokter gastro yang masalah pencernaan, biasanya beliau juga bisa biasanya bisa memberikan ini suplemen enzim juga atau obat enzim gitu untuk pasien-pasien yang punya masalah penyerapan itu. Jadi Oke. tergantung si kondisinya Iya, kayak iya, apa gitu. iya. Mungkin lebih baik sebelum kita beli obat langsung di e-commerce, mendingan konsul dulu ya, Iya, dok ya. benar. Nggak salah ya. Karena Jadi mungkin jawabannya juga nggak bisa persis apa, tapi harus dikonsul dulu supaya lebih lebih enak ya, gitu, sesuai dengan kebutuhannya. Oke, dok, ini nggak terasa banget, udah 1 jam. Sebenarnya masih banyak pertanyaannya yang belum iya. terjawab, tapi mudah-mudahan bisa langsung lihat dari Instagramnya Dokter Nerissa ya, Days with Alicia. Dan kalau mau konsul gimana dok? Kalau mau bertanya-tanya lebih detail atau mungkin sudah ada pertanyaan atau isu gitu ya yang memang benar-benar kepengen banget buat didiskusikan lebih mendalam dengan dokter Nerissa, kira-kira bisa kontaknya kemana dok? Bisa lewat IG aku, ada di bio kalau mau konsultasi. Tapi emang agak lama ininya ngantrinya. Atau bisa sih kadang-kadang aku kan juga buka kolom ngobrol tuh di Q&A di Hmm. Instagram. Insya Allah kalau misalkan emang lagi jawab, pasti jawab insya Allah gitu. Sama itu sesi konsultasinya ada di IG aku. Kalau mau book sesi konsul bisa lewat IG aku atau IG-nya klinik aku, main degat klinik itu. Oke, oke, baik. Terima kasih banyak nih Iya. waktunya Dokter Nerissa. Udah Iya. menjelang weekend, mudah-mudahan menyenangkan weekendnya. Amin. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman bumi ya. Terima kasih banyak, Iya, Dokter. sama-sama. Iya, Iya, Mbak Erika. pasti.